Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang enzim. Oke, langsung saja, nggak usah bermuatan, nggak usah pakai lama. Enzim, pengertian dari enzim. Enzim itu adalah zat yang bekerja sebagai biokatalisator atau zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Nah, enzim itu tersusun dari apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim itu tersusun atas senyawa protein, yaitu bagian apoenzim itu bersifat aktif dan berfungsi sebagai tempat melekatnya substrat. Yaitu terdapat dua macam gugus prostetik. Gugus prostetik itu ada dua macam, yaitu koenzim dan kofaktor. Bagian yang membantu kerja kedua-duanya itu membantu kerjanya apoenzim gitu. Terus enzim itu merupakan protein yang bekerja pada kisaran suhu dan tertentu tidak bisa dalam suhu rendah atau tinggi. Jadi suhunya itu harus tertentu kalau ingin mendapatkan enzim berupa protein. Enzim merupakan energi aktivasi yang dibutuhkan agar reaksi kimia dapat dimulai. Terus enzim yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu suhu atau pH. pH itu tingkatan suhu. Terus ada aktivator itu penyaktif. Ada juga inhibitor itu temannya ini Megatron. Oke, gitulah. Terus pH atau suhu itu berpengaruh pada kerja enzim katalas, yaitu kerja enzim itu mempunyai kisaran pH tertentu. Konsentrasi enzim, yaitu perbedaan konsentrasi enzim menyebabkan perbedaan kecepatan reaksi pada rentang waktu yang berbeda. Jadi begitu. Terus inhibitor atau zat penghambat. Inhibitor itu adalah kompetitif inhibitor yang mempunyai bentuk permukaan atau ukuran sama dengan sisi aktif sehingga dapat melekat kuat dan menghalangi substrat menempel pada sisi enzim sehingga kerja enzim itu terhambat. Makanya itu harus menghilangkan inhibitornya. Ada juga inhibitor yang non kompetitif, bukan kompetitif. Kalau non kompetitif itu inhibitor yang terikat pada sisi allostatic enzim gitu. Contohnya itu kunci ya, ini kunci. Terus kita itu masukin set, kalau bisa diputar. Kalau kita dimasukin kan tidak bisa berputar. Itu contohnya. Ini kunci ya, set. Kalau kita masukin set, lalu bisa diputar, lalu bisa dibuka gitu. Ini ada gambar kunci guys. Ada gambar kunci nih. Pertama ini dimasukkan set, terus sudah masuk, terus ini bisa kebuka gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.